Baik, pemirsa, berikutnya kami akan update bagaimana kinerja dari saham-saham yang berbasis konstruksi, khususnya dari BUMN Karya yang pada pergerakan hari Senin lalu. Selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan cermati beberapa di antaranya. Ada Jasa Marga dengan kenaikan 4,8% di level 4.330. Kemudian Adikarya mengalami lonjakan yang luar biasa 17,14% di level 820. Kemudian kita lihat ada WSKT naik 8,51% pada penutupan hari Senin lalu menjadi 1.020 dan PTPP juga mengalami lonjakan hingga 7,32% di level 1.100. Ini adalah beberapa sektor konstruksi yang menarik kita akan cermati pada hari ini ya. Kita langsung saja berbincang bersama dengan Pak Fendi Susianto. Halo Pak Fendi. Ya, Pak. Ya, ini sektor konstruksi begitu. Nampaknya kemarin banyak yang mengalami lonjakan dari sisi pergerakan harga sahamnya. Anda melihat memang karena ada Yogyakarta Bawen begitu tol yang akan mengangkat sektor konstruksi atau memang setelah lagging cukup lama nih, akhirnya konstruksi sudah memanfaatkan momentum yang pas mereka untuk bangkit. Silakan Pak. Kalau lihat sektor konstruksi memang yang salah satu sektor yang terpukul ya di Oke. first half kemarin itu dari COVID. Nah sekarang itu kan momentum sudah mulai bangkit kembali, mulai aktivitas mulai berjalan kembali, ya proyek-proyek mulai dikerjakan, yang kontrak-kontrak dan lain-lain sudah diperoleh, itu mulai dikerjakan kembali, termasuk tadi Jogja Bawen ya. Itu salah satu sebenarnya yang beberapa yang. Tapi momentum inilah yang menentukan menurut saya mengapa kemudian saham-saham di sektor konstruksi itu akhir-akhir ini mengalami peningkatan, selain juga didukung oleh global ataupun market ataupun indeks kita tuh ya dalam tren mengalami peningkatan. Iya. Nah kita melihat memang beberapa kontrak seperti misalnya Adikarya itu on track, dan jangan lupa juga kita melihat Adikarya juga momentum positif ya karena sudah menerima pembayaran yang ke-6 untuk proyek LRT, kemudian juga Sikli Aceh kurang lebih sekitar 3,2 triliun, dan expectedly nanti di kuartal 4 juga akan terima juga pembayaran dari proyek tersebut sekitar 3 triliun sampai 3,2 triliunan. Baik. Jadi cash flow is the king ya. Jadi artinya ini juga membuat angin segar juga, ada proyek ya, yang digarap-garap, kontrak-kontraknya juga semakin banyak ya. Kemudian juga cash juga sudah mulai terbentuk dan lain sebagainya, dan bisa melakukan refinancing kembali. Jadi ini membuat sektor konstruksi lebih banyak memperoleh banyak angin segar sehingga harga sahamnya juga kembali mengalami peningkatan. Kalau kita ulas satu persatu, misalnya saja yang akan segera dibangun ini konstruksi jalan tol Yogyakarta Bawen. Jasa Marga menjadi salah satu pihak yang juga diuntungkan karena memegang mayoritasnya dari sisi penguasaan begitu Yogyakarta Bawen. Anda melihat peluangnya untuk Jasa Marga begitu Pak Fendi, apakah ini menjadi the best entry kah pada saat opening market kita langsung saja mengambil posisi beli untuk Jasa Marga? Ya, Jasa Marga juga sama ya, itu bagian dari sektor konstruksi kalau kita masukkan, meskipun utilities tapi lebih dekat ke sana. Kita lihat dia konstruksi sekitar 60% ya, cukup besar dan cukup signifikan. Dan kita lihat sudah mulai terjadi recovery atau pemulihan. Ya, bagaimana masyarakat kita sudah mulai beraktivitas kembali di jalan, kemudian secara mandatori atau regulasi sudah mulai lebih fleksibel. Di samping juga jangan lupa Pak Bras ya, ada selama ini di 2020 ini karena pandemi potensi kenaikan tarifnya itu tertahankan. Dan ini exactly di 2021 mungkin banyak sekali potensi yang revenue improvement yang diperoleh oleh Jasa Marga karena peningkatan tarif di 2021 karena akibat dari tertahannya di 2020. Dan juga pengerjaan berbagai macam proyek-proyek yang mulai aktif kembali. Sehingga kita melihat kembali ke on track ke valuasi. Jadi artinya valuasi kembali berpeluang untuk bertahan ataupun upgrading di posisi kondisi seperti ini. Baik, Pak Fendi, kalau kita lihat pergerakan dari year to date, Jasa Marga sempat menyentuh level tertingginya antara 5.200 sampai dengan 5.300. Sementara kan kita lihat posisi kemarin di 4.200-an, 4.300. Berarti ada peluang sekitar 1.000 poin begitu yang bisa diraih untuk pergerakan Jasa Marga. Anda melihat ini posisi akan menuju ke level tadi kan, level tertingginya di sepanjang tahun ini atau bagaimana? Atau masih ada hambatan yang cukup kuat, paling tidak sampai dengan akhir tahun untuk pergerakan Jasa Marga? Nah, kita melihat yang sekarang itu kan sudah mengalami breakout ya. Kita melihat kemarin ya tepatnya itu mengalami breakout hingga di Jasa Marga di perdagangan di kisaran 4.340-an ya. Dari posisi resisten di 4.200.
Nah, ini peluangnya menjadi cukup besar, baik secara teknikal untuk menguji ke level 4.600-an dalam sepekan ke depan ini, maksudnya di pekan ini. Peluangnya seperti itu, dengan resisten yang cukup kuat di kisaran 4.600. Kalau kita lihat dari valuasi juga masih dalam posisi yang di level-level sekarang itu masih under value juga. Under value, oke. Berarti the best entry pun current price boleh kita masuk ya, karena kalau kita lihat ya pre-opening saja sudah naik 0,46% nih, di 4350. Berarti akan ada peluang kenaikan lebih tinggi lagi Pak nampaknya untuk Jasa Marga. Ya, secara teknis peluangnya sangat besar Pak Pras ya. Jadi artinya menuju ke level 4.600 ya. Tetapi kalau dari the best entry, kalau pertanyaannya the best entry, tentunya adalah entry yang terbaik sebenarnya secara teknikal itu pada kisaran di sebelumnya beberapa pekan yang lalu ya 3.800. Tapi ini pun bisa melakukan akumulasi karena faktor teknikal, karena ada potensi untuk mencapai ke level 4.600. Nah, kalau kita lihat valuasi juga masih relatif menarik ya. Pada kisaran sekitar 4.900-an. Jadi maksudnya dengan level-level sekarang ini masih sangat make sense dari sisi teknikal maupun secara fundamental untuk dikonsider. Ya, baik itu dia untuk Jasa Marga. Meskipun kita masuk current price saja di level 4.300-an, peluangnya tetap ada sampai dengan 4.600, 4.700 begitu ya Pak Fendi ya. Ya. Baik, itu dia untuk Jasa Marga. Sektor konstruksi lainnya kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Fendi, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Fendi Susianto. Beliau adalah founder and CEO dari Finvensal Consulting. Ya, Pak Fendi. Ya, kita lanjutkan kembali Pak pembahasan yang tertunda ini sektor konstruksi yang Anda katakan memang bisa dikatakan menjadi momentum yang pas nih kalau kita sudah mulai melirik ya dari sektor konstruksi. Tadi Jasa Marga sudah kita bahas, current price masih oke karena peluangnya ke 4.600, 4.700 juga masih terbuka. Sementara di sisi valuasinya pun sudah cukup murah ya untuk pergerakan dari Jasa Marga. Dan berikutnya bagaimana dengan Adhikarya? Lonjakannya juga signifikan pada closing kemarin di atas 17% Pak. Apakah hari ini sudah mulai terkena aksi profit taking atau masih melanjutkan penguatannya? Ya, kita melihat saham Adhikarya memang bagus, tetapi kenaikannya begitu sangat spektakuler ya dalam waktu sehari beberapa hari ini. Jadi ini juga membuat investor lebih berhati-hati. Jadi untuk mengontrol emosi, jangan lebih banyak seperti informasinya itu ekstravaganza gitu ya. Kita back to fundamental juga, kita lihat betulkah fundamental faktornya memang ke arah misalnya di atas 1.000 dan lain sebagainya. Nah, kalau saya melihat sendiri valuasi tidak sampai ke level 1.000 ya, secara fundamental intrinsic value mungkin kisaran sekitar 900-an itu sudah cukup wajar. Sehingga kalau ada potensi mungkin kenaikannya masih bisa secara teknikal di atas sampai dengan 1.075 pun saya melihat potensi masih terbuka lebar, resisten di situ. Kemudian yang penting diperhatikan menurut saya bagi teman-teman investor adalah bagaimana untuk bersikap secara lebih realistis. Kalau harga sudah overpriced, lebih baik consider dulu ya Pak. Ya, karena ini pasti karena berita positif dan lain sebagainya lebih mendorong secara emosional itu untuk bereaksi secara berlebihan. Seperti itu. Itu dia, karena memang menjadi bagian dari konsorsium ya bersama dengan Jasa Marga untuk proyek pengerjaan di Yogyakarta Bawen. Dan sudah pukul 9, Pak Fendi kita akan sampaikan dulu ya untuk pembukaan market hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan nampaknya hari ini juga masih melanjutkan penguatan ya. Kalau kita lihat pergerakannya beberapa diantaranya hingga saat ini sudah tembus ke 5.000 bahkan ya, 5.530 pergerakan indeks harga saham gabungan pada saat opening market hari ini naik sekitar 0,64%. Sementara saham-saham yang naik 172 saham yang sudah mulai terkena aksi profit taking sebanyak 29 saham. Pak Fendi, kita akan review. 5534, 5.600 ini menjadi level yang sangat mudahkah dengan dukungan yang sangat positif tadi dari pergerakan bursa global, sentimen dari vaksin COVID-19 ini mendorong bahwa indeks harga saham gabungan 5.600, 5.700 begitu paling tidak untuk pergerakannya. Silakan Pak. Ya, sebenarnya faktor penentu secara psikologis itu indeks pada saat dia sudah berhasil di level 5.350. Ya, jadi artinya dengan posisi sekarang ini terbuka lebar juga potensi indeks menguat ke level antara 5.600 sampai dengan 5.800 ya. Paling nggak sampai dengan akhir tahun hingga first quarter 2021. Wow. Kita melihat beberapa faktornya.
Beberapa faktornya tadi sebenarnya lebih banyak terkait dengan global, perbaikan global, terutama perekonomian global, mulai terbukanya ekspor Indonesia, apalagi ke Amerika. Ada harapan baru Presiden Joe Biden, itu juga akan lebih menggairahkan ekspor dari emerging country seperti Indonesia juga. Di samping secara domestik juga, kita sudah cukup confident juga, perekonomian kita sudah on track. Artinya di kuartal ketiga itu menjadi momentum, di mana sebenarnya minus 3,49% kontraksi ya, pertumbuhan ekonomi itu better off dibandingkan dengan kuartal kedua yang minus 5,32%. Jadi dengan kondisi tersebut kita sudah cukup confident juga, terbukti juga dengan meningkatnya impor dari global, terutama Amerika, India, China, dan Jepang dan lain sebagainya, itu membuat daya dukung terhadap peningkatan sektoral di indeks harga saham gabungan menjadi semakin besar. Baik, oke, dia itu memang yang menarik. Kita lihat salah satu bagian dari konsorsium tadi, Waskita Karya, Pak Fendi. Kita masih membahas terkait dengan sektor konstruksi. Hari ini juga masih dalam posisi menguat ya di 1040 setelah kemarin berada di level 1020 pada saat closing. Hari ini masih melanjutkan penguatannya. Apakah ini juga akan bergerak seiringan? Ya maksudnya berjalan bersama antara Jasa Marga, Adikarya, kemudian juga Waskita Karya ini, Pak Fendi. Ya, kita melihat memang trennya mengalami peningkatan, baik sektor konstruksi, kemudian sektor properti juga ya, yang terkait dengan situ. Dan rate sensitif ataupun interest rate sensitif stok juga mengalami apresiasi harga. Dan momentumnya juga sudah cukup tepat, jadi mulai proyek-proyek baru, kontrak-kontrak baru mulai dijalankan dan mulai diperoleh ya. Di samping juga dari sisi pendanaan juga sudah mulai lebih longgar. Cash flow-nya sudah mulai tidak seketat pada first half kemarin, itu membuat harga-harga saham terutama dipersepsikan oleh investor itu mengalami peningkatan. Namun menurut saya juga kita mesti tetap well aware of the danger kalau dalam posisi sudah overpriced juga. Ya seperti misalnya Waskita Karya di sini yang memiliki ada resisten terdekat di 1075, kemudian resisten berikutnya ada di 1270-an. Nah di level-level itu kita mesti layak waspada terhadap potensi profit taking karena memang fundamentally sudah sesuai dengan target. Kalau Waskita Karya sendiri bagaimana? Apakah dari sisi valuasinya juga cukup murah dibandingkan dengan beberapa rekan lainnya, Adikarya ataupun PTPP? Ya kita melihat sih masih ada room ya, kita melihat valuasi di kisaran 1.100, tentu saja masih ada potensi. Tapi kalau potensi secara teknikal bisa menguat lebih dari 1.100 ya. Tadi resisten kedua ada di 1.270. Nah pada saat itu kita mesti lebih bersikap hati-hati karena memang menurut saya yang terbaik adalah menselaraskan antara target-target fundamental dengan target-target secara teknis pergerakan ya. Supaya kalau terjadi koreksi ataupun kita bisa mengcover potensi kerugian yang terlalu besar. Baik, jadi untuk Waskita Karya, apakah kita posisinya sama dengan Adikarya, Pak? Kita bisa mengambil riding position, kita bisa hajar kanan saja begitu dengan level-level sekarang di 1040, Pak? Atau tidak? Menurut saya masih bisa untuk lakukan untuk trading purposes ya. Baik. Kita lebih dengan memperhatikan support level dan juga memperhatikan resistance level karena itu adalah posisi-posisi yang harus kita jaga untuk risk management kita. Jangka panjang atau jangka pendek, Pak? Menyikapi perdagangan yang kita lihat indeksnya pun juga masih melaju positif. Menurut saya lebih ke arah jangka pendek ke menengah ya Pak. Jadi artinya kita belum berani untuk melihat jangka panjang karena memang beberapa sektor konstruksi ini sebenarnya sebagian besar sudah dalam posisi sudah mencapai ke level intrinsic value. Jadi kalau toh terjadi peningkatan secara rata-rata itu berarti dia sudah dalam posisi yang overpriced. Baik, itu dia. Berarti short to medium investment saja ya kalau kita lihat dengan pergerakan saham-saham Jasa Marga, Adikarya, Waskita Karya, dan terakhir ini ada PTPP juga Pak yang masuk dalam bagian konsorsium. Hari ini juga mengalami lonjakan 2,27% di level 1125, sementara closing kemarin di 1100. Bagaimana Anda melihat PTPP? Nah, PTPP itu menurut saya relatif menarik ya. Dari sisi valuasi juga dia masih relatif atraktif pada kisaran 1.200. Dan sekarang secara teknikal itu sebenarnya dia sudah break di level resisten yang selama ini ya di 1070-an. Itu sebagai resisten dan ini secara teknikal yang menurut saya masih berpeluang besar juga untuk mengalami kenaikan dengan
potensi kenaikan dengan resisten ataupun target sekitar 1.400-an. 1.400, pendek menengah ya. Oke. Secara teknikal memang memungkinkan seperti itu, tapi dari sisi valuasi menurut saya di level-level 1.100 itu menjadi intrinsic value. Fair value-nya di 1.100 untuk saat ini begitu ya Pak Fendi? Ya. Tapi ada peluang secara teknikal ke 1.400 dengan didorong tadi adanya proyek ya pembangunan Yogyakarta Bawen ini menjadi sentimen yang cukup kuat. Tapi mesti dicermati juga apakah ini bisa berlangsung lama mengingat proyeknya juga proyek jangka panjang biasanya kalau kita bicara mengenai sektor konstruksi ya Pak Fendi ya? Ya.